Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fauzi Hamdalah. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat secara langsung ya, untuk pembuatan makanan ayam ya. Untuk ayam kita rutin bertelur dan telurnya juga banyak ya. Jadi langkah yang pertama itu mengambil daun pisang ya, daun pisang yang masih seperti ini ya, masih muda ya. Karena ini saya biasanya pakai yang seperti ini atau yang masih putih seperti ini ya. Nah, ini tadi udah saya potong ya, jadi ini masih melingkar ya sebenarnya ya. Nih, ininya masih melingkar ya, jadi ini tadi masih muda, masih putih. Ini biasanya kandungannya ini lebih disukai ayam daripada yang sudah tua ya, dan hasil telurnya nanti besar-besar ya. Oke, langkah selanjutnya kita ambil ini ya, daun pepaya ya. Daun pepaya juga disukai, ini juga untuk memecah protein ya, jadi untuk pencernaan ayam juga bagus ya, seperti itu pencernaan ya, seperti itu. Lalu yang tidak kalah penting juga jagung giling ya. Jagung giling ini untuk ayam bertelur ya, telur rutin ya. Jadi tapi kalau semisal kita hanya fokus untuk jagung giling, biasanya telurnya tidak terlalu besar ya, tapi warnanya kuning banget, itu kuning dalamannya, itu kuningnya kuning ke oranye ya. Sangat baik kalau misalnya kita ingin warna dari telur kita bagus ya. Nah ini, tapi kalau untuk pembesaran telur yang besar, sebaiknya tambahkan ini ya, karena dulu saya rutin pakai jagung, kebanyakan jagung ya, dan telurnya kecil ya, rutin bertelur tetapi telurnya kecil. Nah, setelah saya memakai tambahan ini ya, daun pisang seperti ini, telur agak lebih besar ya, jadi tidak kalah dengan telur lehor ya, walaupun mungkin agak sedikit berbeda tetapi tidak begitu jauh ya, sangat jauh ketika hanya mengandalkan jagung giling ya. Jadi langkah selanjutnya ya, ini bisa nasi bisa apa ya, karena ini cuma campuran aja ya. Ini ayam saya ada 10 ya, jadi kita tambahkan jagung. Untuk perbandingannya ini cuma kira-kira saja ya, yang penting ada bahan ini ya di campurannya. Semakin banyak jagung, semakin banyak telur yang dihasilkan ya, maksudnya akan semakin rutin ya dibanding yang tidak ada jagung giling ya. Nah seperti ini ya. Setelah itu kita ini terus kita tambahkan dedek ya, jadi dedek kita terakhir saja ya ini ya, karena ini kan nanti kita rebus ya, kita masak ya, jadi airnya tergantung kesukaan ayam ya, apakah ayam kita biasa untuk kering ya. Kalau kering banget airnya sedikit aja, karena ini kan jagung giling, kadang ada ayam yang tidak suka dengan jagung yang seperti ini ya, yang masih keras ya. Dengan kita masak, jagung akan lebih gampang dicerna ya, kandungan gizinya terserap dengan baik ya. Nah untuk proses pemotongannya saya akan skip ya, karena memang susah ya, karena saya cuma sendirian. Nah seperti ini ya, ini hasil cincangan daun pisang dan ini daun pepaya ya. Jadi yang kita tekankan di sini bukan seberapa banyak ya, tetapi ada campurannya ya. Nah untuk tangkai pisangnya kita buang ya, jadi hanya daunnya saja, daun yang muda, sedangkan daun pepayanya terserah ya, kita masukkan ke sini. Setelah itu kita akan memasak ya, sampai jagungnya itu matang ya, tapi kalau tidak pun tidak masalah, yang penting daun sudah agak layu ya, karena kena panas ya. Karena di sini yang kita tekankan sebenarnya untuk pencernaan ya, untuk penyerapan nutrisi itu maksimal ya kalau misalnya keadaan matang ya, dibanding yang mentah ya. Jadi itu yang perlu kita ingatkan ya.
Nah ini ya kita masak ya, jadi ini seperti ini ya, kita aduk saja karena memang jagung giling akan menggumpal ya ketika tidak kita aduk ya. Nah seperti ini sampai daun minimal layu ya. Ini kan masih ngembang ya, masih itu, kalau biasanya kalau nanti kita panaskan akan menyusut ya. Kalau hasil terbaik jagung harus matang ya, tapi kalau kita seadanya nggak apa-apa, yang penting kita harus memasak ya supaya kandungannya bisa lebih gampang dicerna ya daripada yang mentah ya. Nah seperti ini sampai mendidih, biasanya minimal mendidih ya. Kuncinya yang pertama awalnya harus kita aduk ya, nanti setelah itu kita biarkan nggak masalah ya. Nah minimal itu seperti ini ya, udah ada ini ya airnya. Kalau saya ayamnya tidak terlalu suka yang terlalu kering ya, jadi seperti ini, karena nanti juga ini airnya juga akan habis sendiri ya. Dan ini nanti kita akan campurkan dengan dedak ya. Nah sudah seperti ini, cukup minimal seperti ini ya teman-teman ya, karena ini masih panas, jadi nanti daun akan makin layu ya. Nah sudah, lalu kita campurkan ini ya teman-teman ya, sisa dapur, sisa apa aja ya, karena kalau ini ayam 9 cuma bahan jagung dan itu cukup boros ya, jadi harus ada tambahannya ya. Nah seperti ini. Langkah selanjutnya kita campur dedak ya, jadi dedak ini untuk mengentalkan ya. Nah seperti ini cukup dedak. Lalu kita juga tambahkan ini ya, kuteja ya, kunyit temulawak jahe ya, yang sudah kita fermentasi secara terpisah. Nah lalu kita aduk ya teman-teman ya, aduk, lalu sambil diaduk sambil menunggu dingin ya, karena kalau panas juga ayam panasan ya. Jadi fungsi kunyit temulawak jahe, atau kita bisa ganti dengan M4 atau apapun itu, untuk tanam untuk kotoran ayam tidak bau, untuk menjaga pencernaan ayam juga ya. Tetapi dengan kunyit, dengan tambahan jamu, akan membuat ayam makin sehat ya, dan kandungan telur juga makin baik ya untuk tubuh manusianya ya. Karena seperti ini kan kita lihat banyak campuran ya, yang terpenting bukan dominan yang mana, tetapi yang penting campurannya itu lengkap ya, tercukupi ya kandungan gizinya ya, maka telur akan rutin dan banyak bertelur, serta telurnya besar ya. Kalau misalnya ada yang perlu kita tambahkan, biasanya pakai jagung giling ya, untuk telur yang berkualitas ya, telurnya kuning seperti itu ya. Sekian dan terima kasih. Kita nunggu dingin aja biar ayamnya makin langsung dimakan, dan juga ininya juga makin matang ya. Sekian dan terima kasih.